Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Hari ini 26 Maret adalah hari pengumuman SNBP 2024. Nah, untuk teman-teman yang udah berhasil lolos, selamat ya, keren banget. Kalian udah menentukan kalian adalah orang-orang terpilih yang bisa lolos masuk ke PTN via jalur SNBP. Nah, selamat juga karena kalian udah berubah status nih, nggak cuma sebagai siswa sekolah SMA, tapi juga kalian adalah calon mahasiswa baru atau bahkan di beberapa kampus langsung nulis mahasiswa baru karena udah dapet tuh nomor induk mahasiswanya, NIM-nya. Jadi kalian udah bisa dibilang sebagai mahasiswa baru PTN 2024. Selamat, keren banget. Nah, untuk teman-teman yang belum lolos di SNBP atau nggak lolos SNBP, kalian bisa bersabar saja dulu, turut prihatin untuk teman-teman terutama yang kemarin udah melakukan banyak strategi, banyak percobaan, banyak diskusi sama orang tua, sama teman-temannya juga untuk memilih pilihan di SNBP, tapi ternyata nggak rezeki di sana. Di SNBP kalian masih punya kesempatan lewat banyak jalur, terutama SNBT dan jalur mandiri di PTN lainnya. Jadi Kasa turut prihatin, semoga teman-teman bisa langsung move on ke SNBT 2024. Langsung cepat, gercep nih. Langsung mulai dibuka lagi buku SNBT-nya, dipelajari lagi pelajaran-pelajarannya, atau bahkan langsung daftar ke SNBT 2024. Nah, tapi apa aja yang perlu disiapin? Mungkin karena kemarin banyak dari teman-teman terlalu fokus sama SNBP, udah berdoa sekian banyak, udah sering mendoakan, udah sering bikin status atau pokoknya menikmati, menunggu SNBP ini, tapi ternyata nggak lolos, jadi kurang persiapannya untuk SNBT. Nggak apa-apa, SNBT masih ada 34 hari lagi untuk dari hari ini, atau mungkin 1 bulan lagi lah kalau teman-teman nonton video ini. Kalau teman-teman langsung di hari pertama tuh, di 30 April 2024. Tapi nggak selalu, karena pelaksanaan SNBT atau UTBK-nya itu bisa sampai mundur sampai ke 20 Mei, di hari terakhirnya, 20 Mei 2024. Jadi apa aja yang perlu disiapkan? Nih, saat inget-ingetin lagi. Yang pertama, kalian hari ini udah bisa daftar. Besok masih bisa daftar. Sampai terakhir 5 April 2024 jam 3 sore. Jadi jangan kelamaan, jangan terlalu buru-buru juga karena masih ada waktu untuk bisa daftar UTBK SNBT 2024. Nah, yang didaftar apa aja, yang diisi, jangan lupa kalian siapin NISN, NPSN, tanggal lahir, nama lengkap, kemudian kalau kalian mau mendaftar yang seni atau olahraga, disiapkan juga portofolionya. Teman-teman bisa pakai tuh portofolio kemarin di SNBP untuk mengisi di portofolio di SNBT 2024 ini. Dan kemudian di situ teman-teman harus ngedaftarin, harus milih pilihan jurusannya. Pilihan jurusannya bisa sampai 4, 2 sarjana, 1 D3, 1 D4, atau kebalik, 2 sarjana, 1 D4, D3, terserah. Pokoknya ada 2 pilihan sarjana, 2 pilihan vokasi, yaitu 1 D3 dan 1 D4. Bisa sampai 4 pilihan. Jadi kemarin kalau SNBP teman-teman terbatas cuma milih 2 pilihan, di SNBT untuk yang tes ini kalian bisa sampai 4 pilihan. Syaratnya juga sama, kalau teman-teman udah diterima dan daftar ulang, teman-teman nggak boleh lagi tuh daftar ujian mandiri lainnya, atau daftar lagi di ujian mandiri di tahun yang sama, di 2024 ini, gitu. Jadi didaftarin yang pertama tadi pilihan jurusannya atau pilihan PTN-nya dan jurusannya. Yang kedua adalah pilih panitia lokal dan tanggal. Yang ketiga tanggal ujiannya. Panitia lokalnya itu mana aja, jadi teman-teman bisa cek panitia lokal di banyak kampus, di beberapa kampus di Indonesia, terutama di PTN-PTN-nya itu. Jadi teman-teman
bisa cek di pusat UTBK di SNPMB BP3 gitu. Teman-teman bisa cek panitia lokal atau pusat UTBK-nya itu mungkin lebih ke dekat ke tempat tinggal teman-teman aja juga nggak apa-apa. Pokoknya mendekati di hari H UTBK, teman-teman mau tinggal di daerah mana, karena punya bude di mana, punya om di mana, atau mau bela-belain ngekos atau nginep di penginapan untuk bisa di UTBK. Tapi nggak masalah karena tahun ini kalian di 4 pilihan tadi nggak ada pengaruh sama lokasi tes. Jadi bisa tesnya di mana aja, tapi milih PTN yang mana aja juga gitu. Jadi nggak ada masalah untuk pilihannya, nggak usah harus UI terus pilihnya ke UI. Mau pilih UGM terus harus tes di Jogja, nggak ada masalah untuk itu ya. Beda sama SNBP kemarin gitu. Jangan lupa juga untuk tesnya ada 7 subtes dengan total itu 195 menit teman-teman duduk dan mengerjakan soal. Itu dari penalaran umum, isinya ada penalaran induktif, penalaran deduktif, penalaran kuantitatif, masing-masing 10 soal dengan masing-masing 10 menit. Kemudian ada pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU yang isinya 20 soal yang bisa dikerjain dalam waktu 15 menit, jadi nggak nyampe 1 menit untuk satu soal. Kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis itu 20 soal sampai bisa dikerjakan dalam waktu 25 menit. Dan pengetahuan kuantitatif bisa dikerjakan selama 20 menit tapi isinya cuma 15 soal. Jadi pengetahuan kuantitatif ini agak longgar, 1 menit lebih tiap soalnya. Kemudian ada literasi bahasa Indonesia, itu 30 soal, ada waktu 45 menit. Literasi bahasa Inggris ada 20 soal, ada 30 menit. Dan ada penalaran matematika, 20 soal juga, ada 30 menit waktunya yang bisa dikerjakan. Jadi ada 195 menit yang bisa dipakai teman-teman untuk duduk dan mengerjakan di SNBT 2024 ini. Nah, tadi untuk pemilihan panitia lokal dan pemilihan jadwal ujian, jangan lupa satu hari ada 2 sesi ujian, yaitu sesi pagi dimulai dari jam 8 kalau nggak salah sampai selesai, kemudian ada sesi siang dimulai dari jam 1 kalau Jumat jam setengah 2 sampai dengan selesai. Jadi teman-teman yang mau ujian yaitu kira-kira lagi juga. Kalau teman-teman mungkin agak jauh dari rumah ke lokasi panitia lokasi ujiannya, mungkin bisa pilih di sesi 2 aja, cari yang bisa sesi 2. Kalau teman-teman belum pede dengan ujiannya, bisa pilih ke gelombang 2 yang agak lebih jauh. Jadi bisa milih gelombang 2 sesi 2 lagi misalkan, atau gelombang 2 di hari-hari tertentu di gelombang 2. Jadi supaya teman-teman belajarnya masih lebih mantap, lebih panjang gitu. Nah itu untuk pemilihan tadi untuk pendaftarannya. Yang pertama pemilihan jurusan, yang kedua pemilihan panitia ujian atau pusat UTBK, yang terakhir adalah jadwalnya. Jadi jadwal itu ada hari dan sesinya, itu jangan lupa. Dan karena tinggal 1 bulan lagi, gimana sih cara belajarnya untuk mempersiapkan SNBT atau UTBK 2024 ini? Nah, saat ada jadi 4 usaha yang teman-teman bisa dilakukan. Yang pertama adalah kuasai materi, yang kedua latihan soal, yang ketiga adalah tryout. Dan tryoutnya terutama tryout simulasi. Jadi nggak cuma tryout ngerjain soal dengan waktu doang tadi kayak ngerjain kuantitatif 30 menit gitu-gitu, enggak. Tapi harus simulasi. Jadi duduk sampai 195 menit dan selesai. Itu simulasi. Yang terakhir ya banyak berdoa. Gimana caranya aja? Yang pertama untuk kuasai materi, teman-teman bisa belajar cari kisi-kisinya, ada banyak kisi-kisi di luar sana, di sini nanti ditampilin juga bisa, ada segitu banyak. Dan latihan soal itu bisa dikombin. Jadi teman-teman bisa cari materi, kemudian cari soal-soal yang berhubungan, atau dibalik, nemu soal, lihat materinya, nemu soal, lihat materinya. Nggak apa-apa, masih sebulan, masih ada waktu untuk bisa bolak-balik kayak gitu. Bisa diefektivitaskan, dinaikin lagi efektivitas belajarnya. Jadi jam belajarnya berapa soal, kalau mau deactivate sosial media silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, untuk mengurangi distraksi-distraksi gitu. Izin juga ke orang tua bahwa
oke, ini tinggal 30 hari, mohon maaf Bapak Ibu, ayah bunda atau papa mama, saya mau fokus belajar gitu. Kalau nggak sampai meruntuhkan dunia, jangan dipanggil, saya mau belajar dulu gitu. Atau kalau memang tidak sangat dibutuhkan, saya izin, saya mau belajar dulu, itu juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan orang tua kalian pengertian. Kalau di Korea, itu sampai tetangga-tetangganya dikasih tahu bahwa saya lagi belajar gitu, jangan berisik, kalau mau apa banyak ini, tolong saya dikabari supaya saya bisa menghindar gitu. Itu banyak di beberapa negara sampai segitunya belajar untuk persiapan UTBK ini, apalagi tinggal sebulan lagi. Jadi kuasai materi dan latihan soal harus dikombin. Yang ketiga tadi tryout yang berbentuk simulasi. Jadi teman-teman harus dibiasakan untuk bisa duduk 195 menit mengerjakan soal. Stresnya dapat, pembelajarannya dapat, tapi juga latihan determinasinya, staminanya juga dapat. Jadi harus dicoba latih untuk duduk 195 menit. Either pakai HP atau pakai laptop nggak masalah, yang penting dicoba untuk duduk bisa tryout 195 menit sekali duduk, nggak dikerjakan berkali-kali. Itu wajib banget dilakukan untuk teman-teman. Kalau perlu, kalau misalkan orang lain tryout sekali seminggu, teman-teman yang udah makin dekat bisa tryout 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, atau jangan setiap hari ya, nanti malah habis waktunya buat tryout doang. Pokoknya bisa 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu lah, paling sering. Untuk simulasi, jangan cuma ngerjain, udah nanti ngerjain PPU-nya kapan, ntar ngerjain penalaran matematikanya gampang, jangan kayak gitu, harus simulasi. Yang terakhir tadi banyak berdoa, sekali lagi bisa minta maaf duluan ke teman-teman, atau ke guru, atau ke orang tua, ya. Bisa minta maaf dulu ke teman-teman, atau ke guru, atau ke orang tua, atau ke sosial media, semuanya. Jangan punya salah-salah atau apa yang menyakiti, minta maafnya yang tulus, jangan asal minta maaf doang broadcast ya. Minta maafnya yang tulus, supaya doa kalian nggak tahan-tahan lagi sama sakit hati orang lain gitu. Yang terakhir tetap ya nurut sama semua saran yang Kak Saat berikan, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewatkan. Itu aja dari Kak Saat. Untuk teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman yang lolos SNBP, selamat, good job. Kalian menapaki kehidupan baru sebagai mahasiswa baru atau sebagai mahasiswa. Untuk teman-teman yang belum lolos, ya masih ada waktu, kalian bisa belajar di SNBT. Kalau butuh bantuan untuk mempelajari tadi kuasai materi atau latihan soal, bisa datang ke Bimbel Lavender, ada kelas super intensif camp atau super intensif program yang online ataupun yang offline. Itu harganya mulai dari 5 juta rupiah untuk yang online selama 1 bulan fokus SNBT, move on SNBT. Jadi full fokus untuk pembelajaran SNBT-nya aja gitu. Jadi sekali lagi masih ada waktu untuk teman-teman yang belum lolos, langsung bangkit, jangan terlalu lama bersedih, jangan terlalu lama terjerembab dalam kesedihan, bisa langsung belajar aja mulai dari sekarang. Gitu aja dari Kak Saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.